Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa. Ahammiyatul lughatil arabiyyati fi fahmil Qur'anil Karim. Urgensi bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Qala Syafi'i la ya'lamu min idahi jumai ilmi al-kitab ahadun jahila si'ata lisan arabi wa kasrata wujuhi wa jima'a ma'anihi wa tafaruqaha wa man 'alimahu intafan ahnu syubahu alladhi wa man 'alimahu intafan ahnu syubahu allati dakhala 'ala man jahila lisanaha. Ar-Risalah halaman 50. Kata Imam Syafi'i, tidak mengetahui kejelasan kalimat di dalam ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Seorang yang dia tidak mengetahui keluasan bahasa Arab dan banyak aspek bahasa Arab dan padu maknanya, wa tafaruqaha dan urai maknanya. Jadi orang tak akan mengetahui jelasnya kalimat-kalimat. Jumal itu jumlah, jamak dari jumlah. Kalimat yang mengandung ilmu di dalam Al-Quran itu, seorang pun tak bisa mengetahui kejelasannya kalau dia tidak mengerti, tidak memahami luasnya bahasa Arab, banyak aspek dalam bahasa Arab itu, padu padat maknanya dan uraian makna itu. Siapa yang mengetahuinya, mengetahui jelasnya kalimat ya, bukan kata, karena jumlah dalam ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu, intafat ahnu syubahu, hilanglah darinya sebanyak apapun kesamaran. Syubah jamak ya, hilanglah dari dia kesamaran yang menyusup terhadap orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, menyusup kesamaran itu. Ya. Tapi bagi orang yang mengerti tidak. Ya. Wa qala fa inna ma khataballahu bi kitabil arab lisaniha ala ma ta'rifi min ma'aniha. Wa kana mimma ta'rif ma'aniha wa kana mimma ta'rifu min ma'aniha tisa'u lisaniha. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya khataballahu, menujukan Allah Ta'ala bi kitabihil arabah, dengan Al-Quran itu kepada orang Arab, bilisaniha, dengan bahasa Arab, alama ta'rifun ma'aniha, sesuai dengan makna yang diketahui oleh orang Arab. Jadi ta'rif ya. Wa kana mimma ta'rif ma'aniha tisa'u lisaniha, di antara wa kana mimma, dan adalah di antara ta'rif ma'aniha yang diketahui oleh orang Arab dari maknanya itu apa? Ittisa'u lisaniha, keluasan bahasa Arab itu. Kalau di kita madrasah itu kan diajarkan guru dulu tasrif. Satu kosakata bahasa Arab bisa ditasrif demikian banyak makna. Wa ana fitratahu an dan bahwa kebiasaan Allah Ta'ala, fitrah Allah Ta'ala, an yukhatiba bi syai'in minhu amman zahiran yuradu bihil ammu zahiru, bahwa Allah menunjukkan bi syai'in minhu, dengan sesuatu daripada daripada khitab Allah Ta'ala itu amman zahiran, perkataan itu umum secara zahir, yuradu bil ammu zahir, yang dimaksudkan juga adalah umum secara zahir. Jadi ada masanya kosakata itu umum, dia maknanya juga umum. Wa yustaghna bi auli hadhi minhu an akhirih, dan tidak diperlukan penjelasan an akhirih, untuk memahami akhir daripada kalimat itu, bi awali hadha minhu, dengan permulaan daripadanya. Ini masih Imam Syafi'i. Misal kalimat itu panjang, dengan kita membaca pangkalnya saja, tak perlu pun kita sampai ke ujung. Ada masanya begitu, saking kan jelasnya dia.
Tetapi ada juga wa amman zahiran yuradu bihil ammu wa yadkhuluhu khassu. Ada juga ada kalanya ayat Al-Quran itu umum zahir, tapi yang dimaksudkan dia umum dan masuk pula yang khusus. Ada kalanya umum, ada kalanya umum masuk khusus. Fa yustadallu ala hadha bi ba'di ma khutiba bihi fihi. Dan dijadikan petunjuk atas masuknya ini yang khusus bi ba'di ma khutiba bihi, dengan memanfaatkan sebahagian sasaran ayat itu. Gitu. Ada kalanya begitu. Ini baru pengertian umum nih. Kita belum dapat secara teknis halus. Ini baru penjelasan secara umum. Jadi ada kalanya umum, ada kalanya umum tapi masuk juga khusus. Dari mana kita tahu? Ada indikasi di dalam ayat itu untuk memasukkan yang khusus. Faqul hadhi mawjudun ilmuhu fi awalil kalam aw wasatihi aw akhirih. Semua ini ada pengetahuannya di awal, di tengah atau di akhir pembicaraan. Kita yang bukan orang Arab yang kesulitan. Kalau orang Arab dah enggak sulit. Wa tabtadi'u syai'a min kalamiha yubinu awwalu lafziha fihi an akhirih. Dan memulailah orang Arab asyai'a min kalamiha. Memulailah satu percakapan, misal kata yubinu awwalu lafziha fihi an akhirih. Menjelaskan pangkal permulaan lafaz bahasa itu fihi pada pangkal itu an akhiri daripada ujungnya. Artinya tak usah pun sampai ke ujung dah tahu kita. Maknanya itu dah dengan melihat pangkal. Tentu ini kan kemahiran bahasa Arab. Wa tabdu syai'a yubinu akhiru lafziha minhu an awalihi. Dan memulai pula lah orang Arab mengucapkan, mengatakan, menuturkan sesuatu yang ujungnya menjelaskan awalnya. Jadi kalau tak sampai kita ke ujung tak tahu awal. Apa maknanya awal ni? Ternyata awal ni maknanya nanti ada di ujung. Ada kalanya tak perlu sampai ujung pun di awal sudah faham kita. Oh, maksudnya ini. Wa tukallimu bisyai'i. Wa tukallimu bisyai'i. Orang Arab tadi membincangkan sesuatu, tak tu'arrifuhu bil makna, yang dapat diketahui akannya bil makna dunal idah bil lafzi. Jadi ada kalanya orang Arab itu berbicara tu'arrifuhu, mendefinisikan isi pembicaraan itu dengan menggunakan makna yang tersirat dunal idah bil lafzi, bukan jelas secara lafaz. Artinya menggunakan makna tersirat, bukan makna tersurat. Dekat sini mana ada kedai nasi? Lucu kali kawan ni, masa nanya kedai nasi? Bukan, dia ingin makna yang tersirat. Dia mau makan, lapar. Itu kira-kira begitu. Tukallimul Arab bi syai'i tu'arrifuhu bil ma'na dunal idah bil lafzi. Orang Arab mengatakan sesuatu yang mereka, orang Arab tadi mentakrifkan, mendefinisikan sesuatu tadi dengan menggunakan makna, bukan berdasarkan penjelasan lafaznya. Jadi ada makna tersirat, bukan makna tersurat. Kama tu'ariful isyaratu, kama tu'ariful isyarata. Sebagaimana mereka mentakrifkan akan isyarat. Oh, maksudnya begini. Mau ke mana? Saya mau ke sana. Oh, satu jurusan lah kita. Padahal maksudnya numpang. Tapi enggak bilang. Itu dunal idah bil lafzi. Ya. Summa yakunu hadza indana min ala kalami. Kemudian adalah gaya seperti ini indaha, menurut orang Arab, min a'la kalamiha, termasuk level tertinggi dalam pengucapan, dalam penuturan mereka. Kerana makin tersirat maknanya. Kan hebat kalau orang bisa memahami makna yang tersirat itu. Apalagi makin halus, makin faham orang, misal kata, itu kan berarti sudah hebat itu, kemampuan memahami makna. Ini enak, biasa aja.
Tapi kalau macam itu akan lain maknanya. Apalagi kalau terkenal aja dikit maknyus gitu. Bilang aja enak, kenapa? Tapi tidak, ada makna yang tersirat. Linfiradi ahli ilmiha bihi duna ahli jahalatiha. Karena istimewa orang yang memiliki ilmu Arab tadi bihi dengan makna seperti itu, bukan orang yang tidak mengetahuinya. Infirad sendiri maksudnya istimewa, ya. Wa tusammi syai'a al-wahida bil asma'il katsirati. Itu dah hebatnya orang Arab. Orang Arab menamakan sesuatu dengan nama yang banyak. Ini pun di bahasa Indonesia ada seperti gandul, betik, kate, supaya, jahe, halia, kan itu juga. Tapi ini keistimewaan bahasa. Sampai ada buku Fiqhul Lughah namanya. Fiqhul Lughah. Itu tebal, kan? Tak begitu tebal lah, kan? Tergantung penerbit juga. Itu pun menjelaskan begitu. Kalau misal kata tumbuhan baru tumbuh namanya apa? Kalau sekian lama mana tumbuhan tadi namanya apa? Sekian lama pula namanya apa? Sekian lama pula namanya apa? Sebenarnya setiap bahasa, setiap daerah ada begini. Bukan orang Arab aja. Kita pun ada itu. Kalau padi baru tumbuh namanya apa? Padi usia sekian namanya apa? Kalau sudah berbulir, baru berbulir sekian bulan namanya, seterusnya ada. Yang paling jelas untuk kita contohnya padi dan beras sama tidak? Beda. Padi, beras beda. Bertih. Udah beda lagi. Padahal kan itu juga. Itu kira-kira begitulah. Kira-kira itu setiap bangsa ada, ya, setiap bangsa ada. Wa tusammi bil ismil wahidil ma'ani al-katsirah. Dan memberikan pengertian yang cukup banyak dengan menggunakan satu nama. Kalau tadi benda yang satu namanya banyak, ini satu nama maknanya banyak. Bisa begitu, ya. Wa kana hadhihi wujuh allati wasaftu ijtima'aha fi ma'rif ahli ilmiha bihi wa in ikhtalafat asbu ma'rifatiha ma'rifatan wadihatan 'indaha wa mustankaran 'inda ghairiha. Adalah aspek-aspek yang telah aku sebutkan, telah aku uraikan ijtima'aha secara kumpulannya, artinya secara umum, fi ma'rifati ahli ilmi minha bihi, dalam kaitannya pengetahuan orang-orang berilmu terkait bahasa Arab, sekalipun berbeda sebab-sebab pengetahuannya, ini adalah ma'rifatan wadihatan 'indaha, pengetahuan yang jelas bagi orang Arab, tetapi mustankaran inda ghairaha, terasa asing menurut selain orang Arab. Ini ibaratnya kalau macam, ya, tapi setiap suku ada, ya, di muka bumi ada. Cuma memang tentu masing-masing punya kelebihan. Seperti orang yang biasa berpantun, dia nggak pikir-pikir lagi tuh, keluar aja pantun tuh, keluar, dia nggak pikir-pikir lagi. Macam gini lah maksudnya. Jadi wadih, jelas. Memang jahilah hadza min lisaniha. Tapi itu terasa asing bagi yang bukan orang Arab, yang itulah orang-orang yang tidak mengerti min lisaniha, daripada bahasa Arab itu. Wa bilisaniha, dan menggunakan bahasa Arab itu nazal kitabu, turun Al-Qur'an. Wa ja'a sunnatu, dan sunnah Rasulullah pun datang menjelaskannya. Fatakallafal qawlu fi ilmiha takallufa ma yajhalu ba'duhu. Fatakallafal qawlu fi ilmiha takallufa ma yajhalu ba'dahu. Maka terasa berat perbincangan terkait ilmu bahasa Arab itu sebagai beratnya orang yang tidak mengetahui sebahagian ilmu bahasa Arab itu. Enggak ngerti nih apa maksudnya. Mudah. Kita anak madrasah mudah aja bincang sorob. Terasa berat bagi orang yang tidak anak madrasah membincangkan sorob itu. Padahal bagi kita itu tak terasa berat. Itu maksudnya itu. Ya. Fatakallafal qawlu fi ilmiha takallufa ma yajhalu ba'dahu. Kami tahu-tahu juga sorob nih. Tahu-tahu juga kami nahu nih. Tapi mereka tahunya sedikit. Maka terasa berat bagi mereka bincang nahu, bincang sorob. Padahal kita tak begitu. Orang udah hari-hari kita pelajari. Kira-kira begitu. Maka bagi kita yang bukan orang Arab, terasa berat. Terasa berat. Tak betul tahunya Al-Fatihah.
Kita tahunya pun bacaan sembahyang. Tapi begitu belajar bahasa Arab dengan segala aspeknya, kok ia terasa berat sekali. Ini supaya jangan salah faham, ya. Wa man takallafa ma jahila wa ma lam yusbit ma'rifatuhu kanat muwafiq lil shawabi in wafaqa min haythu la yarfu ghayra mahmudatin wallahu a'lam. Man takallafa ma jahila, orang yang terasa berat terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Wa ma lam tusbithu ma'rifatu, dan sesuatu yang tidak kokoh akannya oleh ilmu pengetahuannya. Kanat muwafaqatu lis-shawabi, adalah pas dengan yang benar. In wafaqahu, jika pas dengan yang benar itu, padahal min haitsu la ya'rifuhu, tanpa dia mempunyai ilmunya, cuma pas aja betul. Maka walaupun betul, ghaira mahmudatin, itu sesuatu yang tidak terpuji. Kalau pakai bahasa kita kebetulan. Kok bisa aku ya? Kebetulan aja nih. Walaupun benar, itu tidak terpuji. Kenapa? La ya'rifuhu. Dia tidak ada tuh. Wallahu a'lam. Macam orang yang biasa mancing lah. Orang dia ahli mancing, kita tidak. Dapat kita ikan, kita senang. Tapi orang yang ahli mancing tahu, kita dapat ikannya bukan karena keterampilan memancing. Kebetulan aja pas itu. Jadi kalaupun kita senang, mereka tak dapat ikan, mereka senyum aja nengok kita. Itu kebetulan aja. Ini pun sama dalam ilmu. Kalaupun benar, itu min haitsu la ya'rifu, dari satu segi yang dia tidak mengetahui itu, tapi dia pas betul, itu ghaira mahmudatin, tidak terpuji. Wa kana bi khat'ihi ghairu ma'zurin. Andai kata orang yang tadi itu, yang tak tahu tadi itu, melakukan sesuatu, ternyata salah, itu tak dimaafkan. Aku nggak tahu kalau di sini nggak boleh mancing. Mancing aja lah aku sini. Apa mancing profesional, kesal nengok dia. Gitu kira-kira. Itu untuk mendekatkan paham saja, kan? Idza mana taqafi ma la yuhitu ilmuhu bil farqi baina khati wa sayfi. Apabila ia mengucapkan sesuatu yang tidak diliputi oleh ilmunya untuk membedakan antara benar dan salah. Jadi dia tak punya ilmu. Tak ada, la yuhitu ilmuhu. Ilmunya tak meliputi untuk membedakan mana benar, mana salah. Kalaupun dia benar, orang sebut kebetulan. Kalau salah, orang kesal. Jadi bahasa Arab pun begitu. Seluruhnya begitu. Jangan sembarangan. Ya. Tafawutud dalalati fin nasi la yufidu tafawutal bayani inda ahli lisan al-Arabi. Perbedaan tafawud artinya lebih kurang, tingkat-tingkat. Perbedaan kualitas petunjuk di dalam teks itu tidak memberikan pemahaman perbedaan penjelasan menurut ahli bahasa Arab. Jadi perbedaan petunjuk, dalalah itu nanti istilahnya tunjukkan ya, tapi sudahlah untuk mudahkan bagi kita. Perbedaan petunjuk di dalam teks Al-Quran tidak memberikan faedah pengetahuan bahwa ada perbedaan penjelasan. Tidak. Sebab nanti ada ayat Quran itu kosakatanya sama, tapi maksudnya beda-beda. Mari kita lihat. Bada'an yuridul Imam Syafi'i kalau ta'ala. Setelah Imam Syafi'i menjelaskan, yurida mendatangkan aurad, tapi kita buatlah supaya mudah memahaminya. Menjelaskan Imam Syafi'i firman Allah Ta'ala berikut. Al-Imran 173. Perhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perhatikan kata-kata nas. Yang telah mengatakan kepada mereka manusia, sesungguhnya manusia berkumpul untuk menyakiti kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Justru orang beriman semakin dikabarin begini bertambah imannya.
Bukan makin takut. Mereka malah bereaksi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa yatahaddatsu an ma'naha. Imam Syafi'i menjelaskan makna an-nas. Yurida qaulahu ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, mendatangkan firman Allah Ta'ala berikut. Al-Hajj ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberikan contoh kepada kalian. Perhatikan kata-kata an-nas. Di dalam surat Ali Imran tadi ada kata-kata qala lahumun nas. Di ayat ini Al-Hajj 73, ya ayuhan nas. Kita menghematkan waktu. Wa yubayyinu ma'naha. Imam Syafi'i menjelaskan maknanya. Summa yu'alliku ala zalika biqaulihi. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan atas yang demikian itu biqaulihi, dengan ungkapannya. Wa hadza fi ma'na al-ayati qablaha inda ahli ilmi bilisan. Kata-kata nas di sini itu sama maknanya fi ma'nal ayat, sama makna dengan ayat yang sebelumnya menurut ahli ilmu bahasa Arab. Tetapi wal ayatu qablaha awdahu, ayat yang sebelumnya lebih jelas inda ghairi ahli ilmi, bagi orang yang bukan ahli ilmu bahasa Arab, likathrati dalalati fiha, karena banyak maksud padanya, banyak petunjuk padanya. Tengok ni, kita yang bukan orang Arab dan tak pernah misal kata belajar secara serius bahasa Arab, bagi kita enggak ada apa-apa ayat ini, biasa-biasa saja. Tapi tadi saya sudah kasih clue, an-nas. Lah, bagi ahli ilmu ini menjelaskan tauhid. Bagi ahli ilmu ini menjelaskan tauhid. Perhatikan di ayat yang di atas Ali Imran. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di ayat yang kedua ini, di surah Al-Hajj, ya nasduru masalun fastami'ulah innal ladzina yad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, la yakhudzuban itamaulah. Mereka tak mampu menciptakan seekor lalat pun, sekalipun mereka bersatu semuanya. Bahkan kalaulah mereka disakiti, saliba yaslubu, disakiti oleh lalat sikit saja, mereka tak mampu melepaskan. Lemah yang minta dilepaskan dari lalat tadi, berhala yang dilepaskan lalat dari dirinya pun lemah. Ini kan tauhid. Jadi dua-dua ayat ini bagi orang yang mengerti bahasa Arab maknanya sama-sama tauhid. Tapi bagi yang tak mengerti bahasa Arab, lebih jelas ayat yang pertama bagi dia dari ayat yang kedua. Ayat yang pertama bagi dia jelas sekali, ada orang yang ngasih tahu kalian bahwasanya ada manusia berkumpul ramai ingin menyakiti kalian, dan itu yang terbayang bagi dia. Yang kedua ini terbayang dia, lalat. Apa lalat? Kata, ya, lalat kena kepada, atau lalat hinggap kepada berhala, terus ditepiskan, tak bisa. Macam mana ni? Bagi sebagian orang Ali Imran tadi lebih jelas daripada surah Al-Hajj. Tapi bagi ahli bahasa Arab sama maknanya, sama-sama tauhid. Nah, apalagi kata-kata nas itu, nas pada Ali Imran itu maksudnya ramai, padahal seorang itu, satu orang itu maksudnya. Nas pada Al-Hajj, ya ayuhan nas, itu bukan satu orang, maksudnya satu suku atau satu kabilah, yaitu kafir Quraisy. Padahal sama-sama gunakan kata an-nas. Lebih dahsyat lagi, salah. Bada'an yurida wa yatahaddasa, yurida wa yubayyina, summa yu'alliqa, summa yudifa. Ke sana itu, pakai an itu. Kemudian yudifa, menambahkan Imam Syafi'i ayatan salisatan, ayat yang ketiga. Itulah firman Allah Baqarah 199. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadan nasu. Kemudian pergilah kalian dari arah orang ramai pergi. Ini nanti terkait tawaf ifadah. Ya.
Digunakan kata-kata afada, afidu, maksudnya perginya ini seperti air bah, melimpah ruah. Kata Imam Syafi'i, wa hadhil ayatun fi mithli ma'na ayatin qablaha. Ayat ini sama jelas dengan dua ayat sebelumnya. Wa inal arabi sama aja bagi orang Arab jelasnya ayat itu. Walayatul ula awdah 'inda man yajhal lisan Arab min as-tsaniyah. Tetapi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ayat pertama lebih jelas bagi dia daripada ayat yang kedua. Yang kedua lebih jelas daripada ayat yang ketiga. Padahal walaysa yakhtalif 'inda al-arabi wuduh hadhil ayati ma'an. Padahal bagi orang Arab tidak ada perbedaan jelasnya makna ini sekaligus. Lianna qalal bayan 'indaha kafin min aktsarihi. Karena sikit penjelasan bagi orang Arab sudah cukup, tak perlu min aktsarihi banyaknya. Innama yuridu sami'u fahma qaulal qail. Yang mendengar ingin memahami perkataan orang yang berkata. Fa aqallu ma yafhamu bi kafin 'indahu. Sesedikit yang dia fahami sudah cukup. Udah cukup. Ini kan bagi orang yang biasa bergelut dengan bahasa. Ya. Maka sikit aja dia udah paham. Sikit aja perkataan udah paham. Jadi saya boleh ikut. Udah paham. Kalau berbahasa betul, dari nada nya aja udah bisa paham. Udah paham. Jadi sesedikit diungkapkan udah cukup bagi mereka. Tapi bagi yang yajhalu lisan al-Arab, maka tak bisa begitu. Karena itulah, oleh karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bukan hanya orang Arab, yang bukan orang Arab pun bisa mengerti kalau dia belajar bahasa Arab. Bahkan jangan silap, orang Indonesia pun bisa nggak ngerti sastra Indonesia, karena dia nggak belajar, nggak ngerti dia. Yang tahu kita dulu ungkapan itu, tangan mencincang, bahu memikul. Saya sampaikan begitu, tangan mencincang, bahu memikul. Tahu-tahu abang itu bilang, tangan membelah Ustaz. Karena bagi dia kayu itu bukan dicincang, tapi dibelah. Tangan membelah, bahu memikul. Bukan tangan mencincang. Padahal ungkapan itu tangan mencincang, bahu memikul. Itu bahasa Indonesia. Macam mana pula bahasa Arab yang bukan bahasa kita kalau kita tak belajar? Tapi kalau orang asing belajar bahasa asing sekalipun, kalau dia serius dia akan faham. Orang Barat itu tidak satu dua yang halus bahasa Jawanya. Bukan sekedar bisa bahasa Jawa, halus bahasa Jawanya. Bahasa Jawa itu kan bertingkat-tingkat, halus. Kok bisa? Dia belajar. Kita ini pun sama. Kalau kita serius belajar, insyaAllah bisa. Wa yara Syafi'i anna zahir al-Quran al-Karim mustaghniyatun bi nafsiha an baini sunnati. Imam Syafi'i berpendapat Imam Syafi'i bahwa zahir Al-Quran tidak memerlukan penjelasan sunnah dengan sendirinya. Zahir Al-Quran, zahir Al-Quran Al-Karim mustaghniyatun artinya tak memerlukan. Wa anal ulama lisan Arabiyyah fahamunha ala katiyadun hadil mazid bayanin. Ahli-ahli bahasa Arab memahaminya ala hakikatiha, sesuai dengan yang sebenarnya, tidak memerlukan tambahan penjelasan. Wa anau idza jaa min sunnati ma yutabiquha fa huwa min babi ta'kid zahiri. Dan bahwasanya apabila datang penjelasan dari sunnah ma yutabiquha, yang sesuai dengan ayat atau zahir Al-Quran tadi, maka itu termasuk babu ta'kid zahir. Ditinjau dari segi meneguhkan yang zahir. Ini dia. Supaya jangan keliru. Padahal zahir Al-Quran itu jelas, tapi datang juga sunnah, maka namanya babu ta'kid, menguatkan zahir Al-Quran. Wa anna ma ja'a min zahir Quran munfaridan, dan bahwasanya zahir Al-Quran yang datang sendiri, wa ma ja'a muakkadan bis sunnati, dan zahir Quran yang datanglah ia dikuatkan dengan sunnah, yastawiyani fil bayani, itu penjelasannya sama saja. Inda ahli ilmi Arabil Quran,
menurut orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab dan Quran. Jadi enggak lebih satu dari yang lain. Kualitas penjelasannya sama. Wa in kana mukhtalifain inda ghairihim. Sekalipun menurut orang yang tak mengerti bahasa Arab, kualitas penjelasannya berbeda. Tapi sesungguhnya adalah sama. Yaqulu mu'allikan al-majah fi sunnah min bayan annahu yujzi'u fil wudu'i ghasl a'dha' marratan. Wa anal mirfaqil ka'bani dakhilan fi ghasl yadaini wa rijlaini. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, hal keadaan Imam Syafi'i mengatakan itu mu'alliqan, menjelaskan. Kalau mu'alliqan ini ta'liq artinya catatan kaki. Mu'alliqan, tapi enggak pas diartikan itu, maka diartikan menjelaskan, ya. Karena catatan kaki berfungsi sebagai penjelasan. Imam Syafi'i mengatakan karena menjelaskan, atau hal keadaan Imam Syafi'i menjelaskan min bayani, penjelasan yang datang dalam sunnah, bahwa sah dalam berwudu membasuh anggota sekali saja, dan bahwa kedua siku dan kedua mata kaki masuk dalam basuhan tangan dan kaki. Jadi kalau orang Arab sebut tangan, tak usah lagi sebut siku, dengan sendirinya masuk. Kalau orang sebut kaki, dengan sendirinya masuk Ka'bah ini, dua mata kaki. Udah jelas begitu. Maka tapi begitu pun Imam Syafi'i katakan, wa hadza bayanus sunnati ma bayanil Qur'an. Inilah penjelasan sunnah yang datang serentak bersama penjelasan Al-Quran. Wa sa'ul bayani fi hadza wa ma qablahu. Dan sama penjelasannya ini dan yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya itu? Yaqsidu bihil faraid allati anzalahu nassan ka haddil qadhafi wa haddil li'ani. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah segala kefarduan yang diturunkan oleh Allah secara jelas tegas, seperti hukum had menuduh orang berzina dan hukum had dalam kaitan li'an, mengutuk istri berzina. Kan? Sama jelasnya. Wa mustaghnin bi fardhihi bil Qur'ani inda ahli ilmi. Dan cukup dengan kefarduannya itu dengan Quran saja. Dan cukup menjelaskan kefarduannya itu dengan Quran saja menurut ahli ilmu bahasa Arab. Tapi wa mukhtalifan inda ghairihim, berbeda keduanya, Al-Quran dan Sunnah, menurut orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Sehingga dia bilang penjelasan Quran lebih tinggi dari penjelasan Sunnah. Kalau ada yang mengatakan ini tak bisa disalahkan, berarti dia menjelaskan itu secara aspek tauhid. Padahal dari segi bahasa Arab, kualitas penjelasannya sama. Ini supaya jangan salah, ya. Berikutnya sunnah nabawiyah. As-sunnatun nabawiyah itu sunnah Nabi. Awalan, pertama, hujjatu sunnati nabawiyah. Nilai argumentasi sunnah nabawiyah. Takum hujjatu sunnah inda Imam Syafi'i ala umurin. Kokohlah fungsi sunnah sebagai hujjah, kehujjahan sunnah menurut Imam Syafi'i berdasarkan perkara-perkara berikut. Nulakhisu ahammaha fil anasir al-atiyati. Kami talkhis, kami ringkaskan ahammaha, yang paling penting pada anasir atau unsur-unsur yang berikut ini. Jadi berdasarkan pertimbangan unsur-unsur berikut ini, maka sunnah menjadi hujjah. 1. Allah Ta'ala amrullahi bil imani bi rasulihi SAW. Perintah Allah agar mengimani Rasulullah SAW. Dan ja'lu dzalika maqrunan bil imani bi Allah Ta'ala. Menjadikan keimanan kepada Rasul itu diiringi dengan keimanan kepada Allah. Jadi satu paket, iman kepada Rasul, iman kepada Allah itu. Dan iman kepada Rasul Muhammad SAW la ya'ni al-iman bi wujudihi wal imanu bi Muhammad SAW. Mengimani Rasulullah Muhammad SAW itu bukan maknanya mengimani adanya Rasul. Salah.
mengimani Rasulullah Muhammad SAW bukanlah maksudnya mengimani adanya fisik Rasulullah itu. Bukan itu. Dapat paham nih? Jadi yang diimani bukan wujud tubuh Rasulullah. Fa'ada mimakan bihi kufar Quraisy. Karena orang kafir Quraisy pun yakin tubuh fisik Rasulullah itu ada. Jadi yang diimani bukan Rasulullah Muhammad sebagai manusia. Itu maksudnya. Karena kalau itu pun orang kafir iman. Dalam pengertian yakin orang tuh ini namanya Muhammad, orang anak Abdullah, ini kemanaan kami, bagi satu pihak ini cucu kami, bagi satu pihak ini sepupu kami. Ya ada, bukan itu. Ya. Wa innama ya'nil imana bi kaunihi Rasulullah Ta'ala. Itu deh. Sesungguhnya yang dimaksudkan itu adalah iman bahwa beliau adalah utusan Allah. Jadi mengimani Rasulullah itu bukan mengimani Rasulullah itu ada. Tapi nah ini saya agak, karena kita udah biasa sebut Rasul ya. Karena nggak sopan sebut nama beliau kan. Jadi mengimani beliau itu bukan mengimani fisiknya ada. Tapi yang dimaksud mengimani beliau sebagai Rasul. Itu maksudnya. Kalau mengimani fisik beliau, itu orang kafir pun mengimani itu. Jadi yang diimani itu bikaunihi Rasulullahi. Nah, keadaan beliau sebagai utusan Allah, itulah dengan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensinya wal imanu bikaunihi rasulan, mengimani beliau sebagai rasul yaqtadi taslima. Konsekuensinya ada taslim. Penerimaan bila wazimi risalati terhadap yaqtadi menghendaki, salah saya itu. Mengimani beliau sebagai rasul menghendaki penerimaan bila wazimi risalati, konsekuensi risalah. Nah, jadi mengimani beliau sebagai rasul itu menimbulkan tanggung jawab kita sebagai konsekuensi risalah beliau. Nah, wala wazimu risalatihi ya. Konsekuensi risalah itu adalah kaunuhu mubalighan anillahi ta'ala. Nomor satu, bahwa Rasul adalah mubaligh dari Allah Ta'ala. Mubaligh artinya penyampai dari Allah Ta'ala. Tablighan nadhariyan wa amaliyan. Yang disampaikan Rasul itu baik secara nadhariyan maupun amaliyan. Nadhariyan boleh kita kata teori, amaliyan praktek. Jadi beliau itu menyampaikan teori sekaligus praktek. Maka Islam itu bukan praktek tanpa teori, bukan teori saja tanpa praktek. Jadi nadhariyan, amaliyan, teori praktek. Adapun dari amaminan nahiyatin nadhariyati, adapun dari aspek teori, fayakunu fit tasdiqi wa akhbara bihi anillahi ta'ala, yaitu membenarkan segala yang dikabarkan Rasulullah dari Allah Ta'ala. Itu teorinya. Jadi konsekuensi risalah adalah pada sisi teori membenarkan segala kabar iman dari Rasulullah bahwa itu dari Allah. Amma min niyatil amaliyah, adapun dari aspek pengamalan pelaksanaan, fayakunu bil iqtida'i bihi, adalah mengikutinya fi sulukihi, dalam tingkah lakunya, fi jami'i majalatil hayat, di seluruh area kehidupan. Majal, aspek bisa diartikan majal, aspek bisa, segi bisa, area bisa, di seluruh aspek kehidupan. Jadi teorinya mengimani Rasulullah bahwa yang beliau bawa adalah benar dari Allah. Prakteknya adalah iqtida, mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah. Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Ahzab 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qad bayyana ta'ala lawazim risalah fi kauni rasul balighan an tabaraka ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan konsekuensi risalah dalam kaitan Rasul itu seorang mubaligh, penyampai dari Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 67, Ar-Ra'd ayat 40, An-Nahl ayat 82 ila akhirih. Sampai akhirnya. Wala makana al-maqsud min risalah la yatahaqqaq illa bi tahaqqi ta'ati wal ittiba'. Amara Allah Ta'ala bi ta'atihi ala sallam. Wa ja'ala ta'atahu maqrunatan bi ta'ati Allah Ta'ala fi mawadi'ah wa mufradatan
fi mawadi' ukhra. Lamma kana maksud, tatkala adalah tujuan daripada risalah itu, la tahaqaqu, tidak mungkin dapat terrealisasi illa kecuali bitahaqquqi ta'ati wal ittiba', merealisasikan kepatuhan dan mengikut kepada Rasul, maka Allah Ta'ala memerintahkan bi ta'atihi, mematuhi Rasulullah, dan ja'ala ta'atahu, Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Rasul maqrunatan, satu paket, dipaketkan, disekaliguskan, diiringkan dengan taat kepada Allah Ta'ala. Itu disebut Allah fi mawadhi'ah, di banyak tempat dalam Al-Quran. Tetapi wa mufradatan fi mawadhi' ukhra, kadang-kadang Rasulullah Allah Ta'ala sebut sendiri di tempat-tempat yang demikian banyak. Jadi satu ayat Allah iringkan, nanti satu ayat Allah sebut sendiri Rasulullah saja. Iman pada Rasul. Mari kita lihat. Fa ma ja'at fi ta'ati Rasul maqrunatan bi ta'atillah. Di antara Al-Quran yang datang menjelaskan kepada Rasul itu hal keadaannya disebutkan beriringan dengan taat kepada Allah. Al-Ahzab ayat 36, An-Nisa 69. Di antaranya perhatikan nih, Nisa 59 pula. Ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, makrunah. Ya. Wa adafa ta'atar rasul ila ta'atillahi. Yaqtadi istiqlal ar-rasuli bi ta'ah sawa kana ma'amara bihi mansusan anil ta'ala. Al-Quran amar mansus sunnah. Adafa, Allah merangkaikan ketaatan kepada Rasul terhadap ketaatan kepada Allah. Salah. Wa atfu ta'atir Rasul ala ta'atillah yaqtadi istiqlal ar-rasuli bi ta'ati. Itu dia. Perangkaian penyebutan taat kepada Rasul yang dirangkai dengan penyebutan taat kepada Allah, perangkaian itu menghendaki istiqlal Rasul bi ta'ah, khusus Rasul dipatuhi. Jadi patuh pada Allah, patuh pada Rasul, disebutkan serangkai. Dengan disebutkan serangkai ini, artinya ada kepatuhan khusus kita kepada Rasulullah. Sama ada yang Allah perintahkan itu mansusan anillahi ta'ala, sawa'un akana ma amara bi mansusan anillahi ta'ala, sama ada yang diperintahkan Rasulullah mansus, disebutkan dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran, atau tidak disebutkan dalam Al-Quran melainkan sunnah. Pendek kata, ada kepatuhan khusus kepada Rasulullah. Sama ada sesuatu yang diperintahkan Rasulullah itu disebutkan mansus di dalam Al-Quran, atau tidak di dalam Al-Quran tapi di dalam sunnah. Wa mimma ja'a fi ta'ati Rasul mufradatan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan kepatuhan kepada Rasulullah mufradatan, tunggal sendiri. An-Nisa 80, An-Nur 51-52, An-Nur 63. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Ada. Maka tidak, demi Tuhan, tidaklah mereka beriman sampai mereka menetapkan hukum melaluimu. Hakimuka. Jadi mereka berselisih, ada masalah, mereka minta menetapkan hukum. Apa nih? Masalah ini apa kepastian hukumnya? Minta kepada Rasul. Ini langsung disebut secara sendiri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di ayat yang tadi dirangkai Allah dan atiullah wa atiur Rasul. Kalau di sini tidak, Rasulullah sendiri. Wa ma yahkumu bihi Rasul qad yakunu mansusan fi kitab wa qad yakunu ghairu mansusin. Yang ditetapkan Rasul kadang-kadang itu mansus, disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran, kadang-kadang tidak disebutkan tegas. Kadang-kadang tidak tegas. Ya. Wa ta'atu wajibat mutlaq, tetapi kepatuhan itu wajib secara mutlak. Asal itu datang dari Rasulullah. Wa mimma yu'ayyidu hadha, di antara yang menguatkan penjelasan kami barusan ini, annaha, bahwasanya ayat di atas itu nazalat, turun terkait fi qada'in, keputusan qada bihi Nabi SAW, yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW bina Zubair bin Awam wa rajulin, antara Zubair bin Awam dan seorang laki-laki. Wa hadzal qada'u, sedangkan keputusan itu sendiri sunnatun, adalah sunnah Rasulullah, la hukmun mansusun fil Quran, bukan hukum yang disebut di dalam Al-Quran. Yang disebut di Al-Quran patuh kepada Rasul. Yang diputuskan Rasul terkait perselisihan Zubair bin Awam dengan yang lain, itu tak ada dalam Al-Quran. Ngerti maksudnya? Apa yang diputuskan Rasul terkait perselisihan mereka, itu tak ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran patuh kepada Rasulnya. Ini deh.
Ya, ini makanya disebut hujjatus sunnah. Kehujjahan sunnah Rasulullah. Yang kedua, 3, 4 akan datang insyaallah. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.